bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Yes, yes, yes. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Oke, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, Miss ingin mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu menerapkan 3M ya dan selalu melakukan protokol kesehatan. Ya, yaitu seperti mencuci tangan, menjaga jarak dan menggunakan masker saat ingin keluar rumah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita mengawali dengan doa sebelum belajar. Oke, sikap berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Bentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan Mars dan Yel-Yel Mutiara Bangsa. Masih ingat? Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. The name of my school is Mutiara Bangsa. Mutiara Bangsa. Mutiara Bangsa. The names of my school is Mutiara Bangsa. Is the best. SD Mutiara Bangsa. Smart, kreatif, independen, and wise. Oke, kita sudah berdoa, lalu sudah menyanyikan lagu Mars dan Yel-Yel Mutiara Bangsa. Nah, selanjutnya Miss akan mengajak anak-anak untuk membaca Ikrar Mutiara Bangsa. Oke, kita baca bersama-sama ya. Ikuti Miss. Ikrar Mutiara Bangsa. Kami, keluarga sekolah Mutiara Bangsa, berikrar untuk menjadi insan cerdas, kreatif, mandiri, dan bijaksana yang penuh cinta kasih tanpa membedakan ras, suku, dan agama, serta saling menghargai dan menghormati untuk kebahagiaan dan kesuksesan bersama. Oke. Nah, ini adalah hari pertama anak-anak memulai pembelajaran, ya. Oke. Nah, di sini Miss akan memberitahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak dapat menemukan kosakata baru dalam teks tulis dan mencari artinya dengan tepat. Lalu, anak-anak juga dapat membaca dan menuliskan lambang bilangan 4 angka dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menyebutkan makna simbol sila pertama Pancasila dengan tepat. Oke, sudah siap? Nah, di sini kita akan belajar di tematik, tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, itu adalah buku siswa ya untuk kelas 3 untuk tema 1. Nah, kita akan belajar di subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran ke-1. Sudah siap? Ya. Nah, di sini Miss ada bacaan ya. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Nah, setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Oke, di sini Miss ada 2 gambar, yaitu ada gambar cicak dan ada gambar ikan. Nah, di sini ada tulisan, ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Oke, kita lihat ya satu persatu. Nah, Miss akan menjelaskan untuk ciri-ciri dari cicak. Yang pertama, cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Cicak bernafas dengan paru-paru. Kakinya ada bantalan perekat yang namanya spatula untuk merayap di dinding. Ya, agar si cicak tidak jatuh. Lalu cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, yang selanjutnya kita akan pindah ke gambar ikan. Nah, di sini ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan berenang menggunakan siripnya. Ekornya digunakan untuk membelok arah saat berenang. Makanan ikan diantaranya cacing dan pelet. Lalu ikan bernafas dengan insang karena ikan itu hidup di air. Dan ikan berkembang biak dengan cara bertelur ya, seperti si gambar cicak. Oke, di sini ada ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini anak-anak harus ingat-ingat ciri-ciri dari makhluk hidup. Ya, yang pertama, makhluk hidup itu bernafas, makhluk hidup itu bergerak, makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang, makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum,
makhluk hidup itu berkembang biak, makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Ya, anak-anak harus ingat-ingat. Oke, untuk yang selanjutnya, sekarang kita akan belajar membaca bilangan ya. Nah, di sini anak-anak sudah belajar 4 angka, jadi sudah masuk ke dalam ribuan ya. Nah, di sini Miss ada bilangan 1.000, yaitu dibaca 1000 ya. Ingat-ingat, jika sudah masuki 4 angka, berarti anak-anak sudah masuk ke dalam ribuan ya. Oke, di sini angka 0 yang paling belakang itu masuk ke nilai tempat satuan. Lalu yang kedua itu masuknya ke puluhan. Lalu yang ketiga itu masuk ke ratusan. Dan angka 1 masuk ke ribuan. Tadi Miss baca dari belakang ya. Untuk yang selanjutnya ada 2.000 atau 000 dibaca 2000. Lalu 3.00 dibaca 3000. Yang selanjutnya 4.100. Nah, ini diingat-ingat angka 4 itu masuk ke dalam ribuan, nilai tempat ribuan ya. 1 masuk ke nilai tempat ratusan, lalu 0 masuk ke nilai tempat puluhan, dan 0 yang satunya masuk ke nilai tempat satuan. Jadi 4.100 itu dibaca 4100. Lalu ada 5.250 itu dibaca, ada yang tahu berapa anak-anak? Ya, seperti tadi ya, cara mengerjakannya itu 5, itu kita taruh di nilai tempat ribuan, lalu 2 ditaruh di nilai tempat ratusan, 5 ditaruh di nilai tempat puluhan, dan 0 satuan. Jadi dibaca 5250. Nah, selanjutnya ada 6.050. Ya, itu seperti tadi sama, angka 6 itu masuk ke dalam nilai tempat ribuan, lalu 0 ratusan, 5 ke puluhan, dan 0 yang satunya adalah ke satuan. Jadi dibaca 6050 ya. Nah, selanjutnya ada 10.000 itu dibaca, ada yang tahu dibaca berapa? Ya, 10.000, betul ya. Oke, nah sekarang kita akan belajar di nilai tempat ya. Nah, di sini Miss ada soal yaitu 2.717 ya. Nah, ini Miss sudah bikin kotak yaitu ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, sekarang dari soal 2.717 kita akan masukkan satu-satu ke dalam nilai tempat yang sudah tersedia. Oke, sekarang Miss tanya, untuk ribuan itu anak-anak bisa tulis angka berapa? Iya, betul, angka 2, karena di sini adalah angka paling depan. Ya, diingat-ingat, kalau sudah masuk 4 angka, kita sudah masuk ke dalam ribuan ya. Oke, next, untuk ratusan. Nah, kalau ratusan itu angka berapa yang kita tulis? Iya, angka 7. Betul, angka 7 ya. Nah, lalu puluhan. Nah, diingat-ingat anak-anak, di sini ada angka 17 ya. Jadi kalau masuk 17 itu dia sudah masuk ke puluhan. Betul. Nah, untuk puluhan kita bisa tulis angka 1 atau 7? Iya, 1. Betul. Nah, yang terakhir adalah angka 7 ya. Nah, di sini Miss tulis nilainya sini 2000 ya. Lalu di sini nilainya 700. Lalu di sini nilainya 10, dan di sini nilainya 7 ya. Jadi dibaca 2000
diingat-ingat ya. Kita belajar menggunakan nilai tempat ya. Ini Miss ada soal 2.717. Nah, ini kita menggunakan nilai tempat yang sudah Miss bikin kotak-kotak, yaitu ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Ya, angka 2 masuk ke dalam ribuan, lalu angka 7 masuk ke dalam ratusan, lalu angka 1 masuk ke dalam puluhan, angka 7 masuk ke dalam satuan. Nah, di sini nilainya yaitu 2000, lalu nilainya 700, nilainya 10, nilainya 7. Nah, jadi 2.717 itu dibaca 2717 ya. Sekarang kita masuk ke subtema 1, pembelajaran kedua ya. Nah, di sini ada bacaan, makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, lalu cicak merayap di dinding. Ada cara bergerak hewan. Ya, nah yang pertama, itu cara geraknya ada berenang menggunakan siripnya, antara lain ada paus dan lumba-lumba. Lalu yang kedua, terbang menggunakan sayap, itu antara lain ada kupu-kupu, burung, kumbang, belalang, lebah, dan capung. Lalu yang ketiga, berjalan dengan kakinya, antara lain ada ayam, burung, itik, angsa, kuda, dan gajah. Lalu yang keempat itu melompat, antara lain katak, kelinci, dan kanguru. Lalu yang kelima, melata, antara lain ular, cacing, dan buaya. Lalu yang keenam, memanjat dengan kedua tangan dan kakinya, antara lain beruk. Ya, lalu yang ketujuh itu bergelantungan dengan kedua tangan dan kakinya, antara lain kera dan orang utan ya. Nah, di sini apakah tumbuhan juga bergerak? Coba ada yang tahu anak-anak? Tumbuhan bergerak atau tidak? Nah, di sini cara tumbuhan bergerak. Bagaimana gerakan yang dilakukan tumbuhan? Ya, jika kamu perhatikan pucuk tumbuhan, umumnya akan bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Nah, di sini Miss ada dua gambar, yaitu daun putri malu dan bunga matahari. Ya, nah kita akan pelajari satu persatu. Nah, di sini gerakan tersebut bertujuan untuk memperoleh sinar matahari atau untuk melindungi diri. Pernahkah kamu menyentuh daun putri malu? Bandingkan keadaan daun putri malu di saat siang dan malam hari. Daun putri malu akan segera mengatup atau tertutup jika disentuh. Demikian juga jika udara di sekitar dingin atau di saat malam hari. Ya, contoh lainnya, bunga matahari bergerak sesuai dengan arah datangnya sinar matahari. Di pagi hari bunga matahari menghadap ke arah timur, di tengah hari bunga matahari menghadap ke atas, di sore hari bunga matahari menghadap ke barat. Ya, anak-anak nanti kalau sudah masuk ke sekolah lagi, anak-anak bisa lihat di sekolah ada banyak bunga matahari ya. Jadi anak-anak bisa memperhatikan. Oke, di sini makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang, hewan menyusui seperti kucing dan kambing juga bernafas dengan paru-paru. Nah, kalau cacing itu bernafas menggunakan permukaan kulitnya ya. Jadi, yang bernafas dengan paru-paru itu ada manusia, lalu ada yang hewan yang menyusui. Ya, kalau ikan itu dengan insang, kalau cacing menggunakan permukaan kulitnya. Nah, apakah tumbuhan juga bernafas? Nah, di sini tumbuhan juga mempunyai alat pernafasan. Udara masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan bawah daun, lalu akar dan batang. Alat pernafasan pada permukaan daun disebut stomata atau mulut daun. Nah, di sini makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Jadi kalau berkembang itu tidak bisa diukur. Kalau tumbuh itu bisa diukur ya dengan angka. Nah, di sini bisa ada banyak gambar, yaitu yang pertama ada manusia ya, berawal dari bayi, balita, lalu anak-anak, remaja, dan dewasa. Kalau ayam itu telur, lalu anak ayam, lalu ayam dewasa. Lalu kalau tumbuhan itu dari biji, biji menjadi akar, lalu tumbuh akar dan daun. Nah, untuk selanjutnya ya akan tumbuh naik, lalu membesar ya.
sama seperti manusia dan hewan. Nah, makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, berdasarkan cara perkembangbiakannya, hewan dikelompokkan sebagai berikut. Oke, yang pertama ada hewan bertelur atau ovipar, ya. Nah, kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur banyak macamnya. Contohnya yaitu ada ayam, itik, dan ikan. Lalu yang kedua ada hewan yang beranak atau vivipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara beranak. Ciri hewan beranak yaitu induknya mengalami proses melahirkan. Contohnya yaitu sapi, kambing, dan kucing. Lalu yang ketiga ada hewan bertelur dan beranak atau ovovivipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Proses bertelur dan beranak berlangsung secara berurutan. Contohnya yaitu ada ular. Ya, ular itu bisa bertelur dan bisa beranak, ya. Nah, di sini makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan, dengan cepat kita akan menutup mata seperti ini. Ya. Lalu daun putri malu akan menutup atau mengatup daunnya jika disentuh. Lalu buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Nah, landak dan kaki seribu juga akan menggulungkan badannya jika disentuh. Makanya makhluk hidup itu ciri-cirinya adalah peka terhadap rangsangan. Ada bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan dari Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain, ya. Oke, di sini ada gambar burung Garuda dan perisainya. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, dan perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar dari negara kita. Jadi kalau ditanya dasar negara Indonesia itu apa? Pancasila. Ya, itu anak-anak bisa lihat di gambar burung Garuda. Burung Garudanya sedang memegang pita. Iya, yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Nah, di sini Pancasila berasal dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan, ya. Nah, anak-anak sudah tahu di kelas 1 dan di kelas 2 tentang Pancasila atau isi dari sila-sila dalam Pancasila. Nah, untuk sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang. Lalu, Pancasila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai. Ya, lalu yang ketiga persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Lalu yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, itu dilambangkan dengan kepala banteng. Lalu yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Tapi sebelum Miss mengakhiri, Miss akan menyimpulkan kesimpulan dari pelajaran di tema 1, tema 1, pembelajaran pertama dan kedua. Ya, di sini anak-anak sudah mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup. Ada yang masih ingat apa saja? Ya, makhluk hidup itu bernafas. Makhluk hidup itu bergerak. Lalu berkembang biak. Lalu apalagi? Ada yang tahu tumbuh dan berkembang. Lalu makhluk hidup membutuhkan makanan minum dan yang terakhir makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Ya, itu anak-anak sudah tahu. Lalu anak-anak juga sudah mengenal tentang bilangan 4 angka ya. Itu sudah masuk ke dalam ribuan. Diingat-ingat ya anak-anak. Lalu anak-anak juga sudah tahu
Apa saja tadi? Ayo, cara bergerak hewan. Iya, ada yang melata, terbang, lalu ada yang melompat, ada yang berjalan, dan masih banyak lagi ya. Lalu anak-anak juga tahu cara bernafas dari Tuhan. Ya, betul. Lalu perkembangbiakan dari hewan itu ada yang bertelur, lalu melahirkan, bertelur dan melahirkan. Oke. Nah, sebelum Miss mengakhiri pelajaran hari ini, tidak lupa kita berdoa sesudah belajar. Oke, sikap berdoa. Doa sesudah belajar. Karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai berjumpa besok. Ya, kita akan melanjutkan di pembelajaran ketiga dan keempat. Bye-bye.